Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Perawat Fikri. Hari ini kita akan membahas mengenai patofisiologi meningitis. Jadi rekan-rekan sekalian, pada segmen kali ini saya tidak akan membahas patofisiologi secara detail karena memang pembahasan secara detail mengharuskan saya membuka lagi buku-buku perkuliahan. Dan masalahnya adalah saya tidak punya cukup waktu untuk membuka banyak buku perkuliahan agar dapat menjelaskan secara detail, sehingga saya akan membacakan saja alur patofisiologi ini. Sebenarnya patofisiologi ini sudah saya kerjakan sejak tahun 2013 dan banyak patofisiologi lain yang sudah saya kerjakan sejak tahun 2013. Jadi daripada hanya tersimpan, maka saya harus segera mengupload di kanal YouTube agar bisa kalian manfaatkan jika memerlukan. Jadi kalau Anda perlu filenya silahkan komentar di kolom komentar, sertakan email, nanti saya akan kirim melalui email. Jadi langsung saja, salah satu yang dapat menyebabkan meningitis adalah abses otak karena berbagai macam bakteri. Yang paling sering kita dengar adalah Streptococcus pneumoniae dan Escherichia coli. Selain itu juga ada infeksi-infeksi jaringan lain seperti pneumonia, emphysema, osteomyelitis, endokarditis, sinusitis, otitis media, encephalitis, mielitis yang infeksinya menyebar masuk ke sistem saraf pusat. Jadi SSP ini adalah sistem saraf pusat. Selain itu juga bisa karena trauma atau prosedur invasif yang menimbulkan luka sehingga terjadi port the entry mikroorganisme, jalan masuknya mikroorganisme. Ketika mikroorganisme ini semua masuk ke dalam sistem saraf pusat dan menyerang meninges, maka mikroorganisme ini menyebabkan kerusakan jaringan meninges. Yang selanjutnya menyebabkan rusaknya blood-brain barrier, memicu respon inflamasi meninges. Hal ini menyebabkan iritasi nervus cranialis yang menyebabkan fotofobia dan diplopia. Muncullah diagnosa keperawatan gangguan rasa nyaman. Selain itu juga, respon inflamasi meninges dapat menyebabkan edema, peningkatan massa intrakranial, meningkatkan tekanan intrakranial. Jadi peningkatan tekanan intrakranial ini bisa mencapai lebih atau sama dengan 33 mm raksa, yang menyebabkan menurunkan aliran darah ke otak karena penekanan jaringan, sehingga aliran darah ke otak jadi turun. Penurunan ini dapat menyebabkan iskemia jaringan. Iskemia jaringan adalah kurangnya aliran darah ke jaringan sehingga oksigen jaringan terbatas, tidak mendapatkan oksigen secara optimal. Hal ini dapat merangsang pusat vasomotor yang dapat meningkatkan tekanan darah sistemik. Selain itu, inflamasi meninges ini juga akan menyebabkan akumulasi monosit makrofag, sel T helper dan fibroblast, melepaskan berogen endogen atau sitokin yang utama adalah interleukin 1 dan interleukin 6, merangsang saraf vagus, sinyal mencapai sistem saraf pusat, membentuk prostaglandin otak, merangsang hipotalamus, meningkatkan titik patokan suhu atau set point. Hal ini menyebabkan menggigil atau meningkatkan suhu basal, sehingga yang terakhir diagnosa keperawatan yang muncul adalah hipertermi. Dari peningkatan tekanan intrakranial ini tadi dapat juga merangsang nosiseptor atau reseptor nyeri. Jadi tekanan ini dapat merangsang reseptor nyeri yang diantarkan melalui serabut tipe alfa omega dan serabut tipe C yang diantarkan ke medulla spinalis, yang bisa melalui 3 jalur ini: sistem aktivasi retikuler, sistem aktivasi retikuler, dan area krisia. Dilanjutkan ke talamus atau hipotalamus dan sistem limbik, talamus, yang akhirnya masuk ke otak.
di korteks somatosensorik yang menyebabkan persepsi nyeri dan menyebabkan munculnya diagnosa keperawatan nyeri akut. Ini dulu pernah saya terangkan di video-video sebelumnya ya secara rinci. Di sini saya tidak akan terangkan secara rinci. Nah, lanjut. Terjadinya meningitis ini akan juga muncul yang disebut dengan kemotaksis atau tertariknya sel darah putih ke area cedera. Sebenarnya tidak sel darah putih saja, tapi semua komponen sel darah tertarik ke area cedera. Hal ini menyebabkan eksudat dalam ruang subarachnoid, sehingga menyebabkan cairan cerebrospinal mengental. Cairan cerebrospinal yang mengental ini tidak mudah mengalir di otak dan medula spinalis, sehingga dapat menyumbat villi arachnoidalis. Hal ini menyebabkan obstruksi cairan cerebrospinal yang menyebabkan hidrosefalus. Hidrosefalus ini dapat muncul diagnosa keperawatan risiko keterlambatan perkembangan pada anak-anak tentunya. Selanjutnya turun ke bawah. Ya, dari iskemia jaringan ini dapat menyebabkan hipoksia jaringan, kurangnya oksigen di jaringan. Lama-kelamaan, jika hipoksia ini berlanjut dapat menyebabkan cedera jaringan. Jika cedera ini berlanjut, maka menyebabkan infark cerebri yang berakhir dengan cerebrovascular attack atau aksiden CVA. Nah, dari sini akan muncul berbagai macam diagnosa perawatan, defisit perawatan diri, hambatan mobilitas fisik, hambatan komunikasi verbal. Sebenarnya lebih banyak lagi bisa dikembangkan, tetapi saya cukupkan sampai di sini. Hipoksia jaringan juga dapat mencetuskan kejang yang memunculkan diagnosa keperawatan risiko cedera. Dari rangsangan pusat vasomotor juga merangsang pusat inhibisi jantung. Hal ini dapat menyebabkan bradikardi. Bradikardi dapat menimbulkan risiko shock neurogenik. Rangsang pusat inhibisi jantung juga dapat menyebabkan hipoventilasi. Ketika hipoventilasi terjadi, pH bisa meningkat, PaCO2 menurun, yang akan menyebabkan vasodilatasi pembuluh darah otak. Hal ini akan kembali lagi ke atas. Nah, ketika vasodilatasi terjadi, maka akan meningkatkan tekanan intrakranial. Ya, mungkin sampai di sini saja patofisiologi meningitis. Semoga patofisiologi ini bisa membantu kalian. Jika Anda butuh filenya, silahkan komen saja di kolom komentar dan sertakan email. Jangan lupa untuk membuat komentar baru, jangan berkomentar di komentar online karena akan sulit saya deteksi pesan Anda. Terima kasih, semoga patofisiologi ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and keep healthy.